Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Farhan Isana Putra dengan NIM 2101060071. Di sini saya sebagai pemateri pertama yang akan membahas tentang penting atau tidaknya bahasa Indonesia. Sebuah bahasa penting atau tidaknya dapat dilihat dari 3 kriteria. Yang pertama, jumlah penuturnya. Yang kedua, luas daerah penyebarannya. Dan yang ketiga, terpakainya bahasa itu dalam sarana ilmu, sastra, dan budaya. Yang kedua adalah ragam bahasa Indonesia. Dalam ragam bahasa Indonesia ini terdapat 4 poin penting. Yang pertama, ragam lisan dan ragam tulis. Yang kedua, ragam baku dan tidak baku. Yang ketiga, ragam baku tulis dan ragam baku lisan. Yang keempat adalah ragam sosial dan ragam fungsional. Dari keempat poin tersebut, di sini saya akan membahas tentang perbedaan antara ragam lisan dan tulis. Yang pertama, ragam lisan menghendaki orang kedua, teman berbicara, berada di depan pembicara. Sedangkan ragam tulis tidak mengharuskan adanya teman bicara. Kedua, dalam ragam lisan, unsur-unsur fungsi gramatikal seperti subjek, predikat, dan objek tidak selalu dinyatakan. Unsur-unsur tersebut juga dihilangkan. Hal ini disebabkan oleh bahasa yang digunakan itu dapat dibantu oleh gerak, mimik, pandangan, anggukan, atau intonasi. Yang ketiga, ragam lisan sangat terikat pada kondisi, situasi, ruang, dan waktu. Sedangkan ragam tulis dilengkapi dengan tanda baca, huruf besar, dan huruf birik. Yang terakhir, ragam lisan dipengaruhi oleh tinggi, rendahnya, dan panjang pendeknya suara. Sedangkan ragam tulis dilengkapi dengan tanda baca, huruf besar, dan huruf miring. Untuk pembahasan selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman-teman saya. Terima kasih. Baik, nama saya Putya Imani, akhir NIM 082. Di sini saya akan melanjutkan ragam bahasa yang baku dan tidak baku. Ciri bahasa baku yang diterima adalah A. Memiliki kaidah atau aturan yang mantap. B. Diterima dan digunakan oleh masyarakat. C. Berkemampuan ilmiah. D. Efektif. Dan selanjutnya adalah fungsi bahasa baku. Macam-macam fungsi bahasa baku. A. Fungsi instrumental. B. Fungsi pemersatu. C. Fungsi penanda kepribadian. D. Fungsi penambah wibawa. E. Sebagai kerangka acuan atau frame of reference. Bismillahirrahmanirrahim. Saya Hurul Putri Murdiani dengan nomor induk 2101060080, yaitu materi ketiga, ragam baku tulis dan ragam baku lisan. Yang pertama, ragam baku tulis, yaitu ragam yang dipakai dengan resmi dalam buku-buku pelajaran atau buku-buku ilmiah lainnya yang beracuan dengan EYD. Kemudian, ragam baku lisan, yaitu ragam baku yang dipakai dalam situasi resmi atau dipengaruhi oleh logat atau dialek daerahnya. Kemudian yang keempat, ragam sosial dan ragam fungsional. Yang pertama, ragam sosial adalah ragam bahasa yang sebagian norma dan kaidahnya didasarkan atas kesepakatan bersama dalam lingkungan sosial yang lebih kecil dalam masyarakat, atau ragam sosial dihubungkan juga dengan tinggi atau rendahnya status kemasyarakatan lingkungan sosial yang bersangkutan. Ragam baku nasional merupakan ragam sosial yang tinggi, sedangkan ragam baku daerah merupakan ragam sosial yang rendah. Kemudian yang B, ragam fungsional. Yang disebut juga ragam profesional adalah ragam bahasa yang dikaitkan dengan profesi, lembaga, lingkungan kerja, atau kegiatan tertentu lainnya. Atau ragam fungsional menjelma sebagai bahasa negara dan bahasa teknis keprofesian seperti bahasa dalam lingkungan keilmuan, teknologi, kedokteran, dan keagamaan. Sekian dari saya.